Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya ya sudah kita jelaskan bahwasanya di antara dalil ataupun dalih yang dipakai oleh orang-orang Wahabi untuk menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsy adalah hadis jariyah. Bisa kita jelaskan ya, hadis jariyah. Yaitu hadis yang bercerita tentang seorang budak yang dalam riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah bertanya kepadanya, Allah di mana? Ini pertanyaan, zahirnya kayak gitu maknanya. Katanya, Pak Allah di mana? Setelah itu budak itu menjawab, di langit. Setelah itu Rasulullah bertanya, siapa saya? Kemudian budak itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Setelah itu Rasulullah bilang kepadanya, merdekakanlah, ya, bilang kepada sahabatnya, merdekakanlah budak ini karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang mukminah, yang beriman. Maka jadi zahir hadis ini bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di langit. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, hadis ini hadis yang dhaif dikarenakan termasuk hadis yang muttarib. Artinya perawinya banyak, ya, periwayatannya banyak, tetapi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain tidak bisa disatukan. Dan ya, hal yang seperti ini meniscayakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya. Tetapi memang hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Di sini ya, seorang Wahabi akan bilang kepada kita, kok bisa kalian ini menganggap hadis jariyah ini sebagai hadis yang dhaif? Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu mausumun bisihhah, itu disifati dengan sahih. Ya, artinya disifati dengan hadis ini sebagai hadis yang sahih, bukan dhaif. Nah, maka di sini bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, ini insyaallah taala kita akan baca pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka kitabnya yang pegang kitab ya. Bentar. Nah, ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fa in qila, gitu ya. Fa in qila, jika ada yang bilang kepada kita, kaifa takunu riwayatu Muslimin aina Allah?
faqalat fis sama ila akhirih mardudatan ma ikhraji muslimin laha fi kitabihi. Jika ada yang bilang kepada kita, ya, bagaimana mungkin riwayat Muslim, hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Muslim ini, aina Allah, jadi zahirnya di mana Allah. Kemudian faqalat fis sama, kemudian budak itu bilang Allah di langit, ila akhirih, sampai akhir hadis. Kok bisa hadis ini dianggap sebagai hadis yang mardudah, yang tertolak? Ma ikhraji muslimin laha fi kitabihi. Padahal Imam Muslim mengeluarkan atau meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Ya. Nah, kok bisa dianggap sebagai hadis yang tertolak? Nah, gitu loh. Maka bagaimana cara kita menjawabnya? Kita katakan memang hadis Muslim itu ya secara jumlah, ya secara keseluruhan itu adalah hadis, bukan secara keseluruhan, secara global itu hadisnya adalah hadis yang diterima. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, bentar ya. Nah, maka gimana, saya ulangi lagi, kita jawab bahwasanya memang hadis Muslim itu atau Sahih Muslim itu adalah hadis yang sahih ya secara jumlah seperti itu. Ya secara secara global, nah itu maksudnya secara global hadis Muslim itu adalah hadis yang sahih. Tetapi memang ada gitu ya beberapa hadis yang bisa dihitung gitu ya dalam kitab Sahih Muslim, itu hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah ya dan bukan sahih. Ada beberapa, nah gitu. Makanya di sini kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh, fal jawabu, maka jawabannya anna adadan min ahadits muslimin raddaha ulama'ul hadis, bahwa ada beberapa hadis ya di dalam Sahih Muslim yang ditolak ya dan tidak diterima oleh para ulama hadis. Ya, jadi kita bilang gimana? Memang secara jumlah, secara global hadis Muslim itu adalah hadis yang sahih, tetapi ada beberapa. Nah, itu tetapi ada beberapa tapi ada beberapa dari hadis Muslim itu yang ditolak oleh para ulama, dan ini berdasarkan pengakuan Imam Muslim sendiri. Ya, setelah beliau mengarang Sahih Muslim ini, beliau itu memperlihatkan kitab ini kepada para ulama gitu ya. Kepada beberapa para ulama, dan beliau bilang bahwasanya para ulama itu mensahihkan ya hadis yang ada di dalam itu kecuali beberapa. Cuma beberapanya ini beliau tidak sebutkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya memang ada beberapa hadis ya di dalam Sahih Muslim yang ditolak oleh para ulama. Ya, contohnya apa? Contohnya wa dzakara al-muhadditsuna fi kutubihim, dan
para ulama menyebutkan hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka. Kahaditsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin inna abi wa abaka finnar. Seperti hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, inna abi, zahirnya apa? Sesungguhnya ayahku. Siapa ayah beliau? Abdullah. Ya, sesungguhnya ayahku wa abaka dan ayahmu finnar, berada dalam neraka. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya ayahanda beliau, ya, Abdullah, ya, akan masuk neraka nanti di akhirat. Dan hadis ini dijadikan dalil ya oleh orang-orang Wahabi untuk menjustis, untuk mengatakan bahwasanya ayah Rasulullah, kedua orang tua Rasulullah itu akan masuk neraka. Alhamdulillah. Ya. Maka hadis ini ya dibantah oleh para ulama. Ya, hadis ini dibantah oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Al-Hafiz As-Suyuti. Al-Hafiz As-Suyuti dalam beberapa karangan beliau. Jadi kayak gitu. Padahal ayahanda Rasulullah itu hidupnya kapan? Hidupnya itu di zaman fatrah namanya. Ya, ayahanda Rasulullah itu hidupnya di zaman fatrah. Ya, masa apa ya, bisa dikatakan masa tenggang begitu ya, masa senggang, artinya tidak mendengar dakwah Islam, ya, tidak sampai kepadanya dakwah Islam, ya, dikarenakan beliau itu hidup di zaman fatrah, maka dan tidak sampai kepadanya dakwah Islam, maka beliau ini bukan orang mukallaf. Artinya tidak memenuhi syarat dan kriteria mukallaf. Ya, mukallaf itu kan baligh, yang pertama kriterianya. Yang kedua berakal, dan yang ketiga sampai kepadanya dakwah Islam. Maka jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang sudah baligh, dia berakal, tetapi tidak sampai kepadanya dakwah Islam, ajakan untuk Islam, maka orang ini tidak dikategorikan sebagai orang mukallaf. Artinya kalau dia itu bukan mukallaf, ya, artinya kalau dia itu bukan orang yang mukallaf, ya nanti di akhirat dia termasuk orang yang selamat dan tidak akan masuk surga. Nah, kayak gitu. Allah, dia itu adalah orang yang selamat nanti di akhirat dan tidak akan masuk neraka. Artinya tidak akan disiksa dalam neraka. Ya, seperti itu. Makanya Rasulullah dalam Al-Qur'an, ya, Allah taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami akan menyiksa ya seseorang sampai kami utus kepadanya ya seorang rasul, ya, sampai diutus kepadanya seorang rasul. Ya, nah, artinya dalam persaksian ayat ini, ya, persaksian ayat ini, jika seseorang itu tidak sampai kepadanya asal dakwah Islam, ya, tidak sampai kepadanya la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dengan bahasa yang dia pahami,
maka orang ini bukan mukallaf. Artinya di akhirat nanti dia itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, ya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, dan dia termasuk orang yang selamat nanti di akhirat. Ini terputus ya tadi ya. Jadi saya ulangi, Al-Imam Al-Nifah, ya, beliau mengatakan walidar rasuli ma mata kafirain. Kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tidak meninggal dalam keadaan kafir. Allah. Jadi kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat, beliau berdua itu termasuk orang yang selamat. Ya. Makanya ya, hadis ini yang disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya zahirnya ya, kedua orang tua Rasulullah atau ayahanda Rasulullah itu akan masuk neraka. Hadis ini ditolak oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Hafiz As-Suyuti dalam beberapa karangannya. Muslim ini, tapi tetap ditolak. Nah, gitu. Demikian juga hadisi, dan demikian juga hadis innahu yu'ta kullu muslimin yawmal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Hadis ini bermakna apa? Innahu yu'ta, katanya apa? Diberikan kullu muslimin, setiap orang muslim, jadi setiap orang muslim akan diberikan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fida'an lahu, penebus baginya, minal yahudi wan nasara, dari orang Yahudi dan Nasrani. Artinya makna hadis ini, ya, hadis ini bermakna bahwasanya tidak akan ada seorang muslim pun yang akan masuk neraka. Itu makna hadis ini. Nah, jadi hadis ini bermakna tidak akan ada seorang pun yang akan masuk neraka. Dan hadis ini adalah hadis yang jelas tadi ya, yang hadis yang tidak diterima. Hadis ini termasuk hadis Muslim yang dhaif. Ya, karena banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya ada di antara orang muslim itu yang akan masuk neraka. Ya, ada di antara orang muslim yang akan masuk neraka. Di antaranya ya adalah firman Allah Ta'ala, itu kan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan syirik, ya, orang ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan dia pasti disiksa di neraka. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa
dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Artinya orang yang melakukan perbuatan dosa di bawah kesyirikan, orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan dan dikehendaki untuk diampuni oleh Allah, maka orang ini akan diampuni oleh Allah dan tidak disiksa di neraka. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa di bawah kesyirikan dan Allah Ta'ala tidak menghendakinya untuk diampuni. Sehingga apa? Nanti di akhirat dia itu akan disiksa. Kayak gitu ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, artinya dan wa Muhammadur Rasulullah gitu ya. Wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman, dan di dalam hatinya itu terdapat secercah iman. Nah, coba perhatikan hadis ini. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya ketika dibilang, pertama, orang yang bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meyakininya, ini siapa? Ini muslim. Iya toh? Kemudian dibilang dalam hadis ini bahwasanya orang yang seperti ini akan keluar dari neraka. Akan keluar dari neraka. Artinya ketika dibilang akan keluar dari neraka, awalnya itu di mana dia berada? Ya dalam neraka. Ya berada dalam neraka, setelah itu dikeluarkan dari neraka. Kan itu maknanya. Ya, kan itu maknanya. Makanya di sini orang yang seperti ini dihukumi keluar dari agama, berarti ada orang muslim pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni oleh Allah sehingga kemudian dia masuk neraka. Dari ayat ini kemudian dari hadis tersebut ya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya orang muslim nanti di akhirat itu masing-masing dari mereka akan ada yang menebusnya dari orang Yahudi dan Nasrani, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang masuk neraka, dan sebagai gantinya adalah orang Yahudi dan Nasrani yang akan masuk neraka. Hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, paham ya? Ini seperti itu. Ini contoh hadis kedua. Nah, kemudian wakadzalika, dan demikian juga hadis Anasin, demikian juga hadis Anas. Hadis Anas. Apa di situ? Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa artinya di sini? Kata Anas, ini dalam riwayat Muslim ya, dalam riwayatnya Anas berkata, saya sholat di belakang Rasulullah, artinya bermakmum kepada Rasulullah, dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Maka mereka ini, ya maksudnya Rasulullah, beliau-beliau, Abu Bakar dan Umar, katanya
tidak menyebutkan dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak membaca basmalah. Jadi kayak gitu. Ya, jadi dalam hadis ini, hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah sholat, kemudian Umar juga sholat, Abu Bakar sholat, kemudian Umar juga sholat mengimami, mereka ini, beliau-beliau ini tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca Bismillah dalam Al-Fatihah. Artinya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kayak gitu. Padahal ya mayoritas para ulama mazhab, ya mayoritas ini para ulama mazhab, ya mereka membaca basmalah dalam sholat. Bahkan sebagian dari para ulama mengeluarkan statement bahwasanya basmalah ini merupakan ayat dari Al-Fatihah yang dibaca keras ketika waktu keras dan dibaca pelan ya ketika waktu pelan. Padahal mereka tahu ya terhadap hadis ini. Ya, cuma apa? Cuma mereka itu tidak menganggapnya sebagai hadis yang sabit, ya tidak menganggapnya sebagai hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu ya. Makanya di sini beliau bilang fa'ammal awwalu, ya, sedangkan hadis yang pertama yaitu hadis inna abi wa abaka finnar fadha'afahu al-hafidzus Suyuti. Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Wasalitsu dha'afahu Syafi'i, dan yang ketiga wasani dulu, wasani raddahul Bukhari. Dan hadis yang kedua ini jadi tolak oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian wasalisu, hadis yang kedua itu ini ya, hadis yang innahu yu'ta kullu muslimin yaumal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Wasalisu dha'afahu Syafi'i wa 'adadun minal huffaz. Sedangkan hadis yang ketiga yaitu hadis Shallaitu khalfa Rasulillah ila akhirih, ini dha'afahu Imam Syafi'i, didhaifkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa adadun minal huffaz, dan beberapa ulama al-hafiz yang lainnya. Ya. Jadi jadi tiga hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Demikian juga yang mau dikatakan Mas Syekh, demikian juga hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini juga hadis yang dhaif. Artinya kalau dibilang kok bisa kok bisa hadis Muslim dianggap sebagai hadis yang dhaif? Ya, kita jawabnya seperti yang dibilang tadi. Ya memang secara jumlah hadis Muslim itu adalah hadis yang sahih secara global, tetapi ada beberapa hadis dalam Sahih Muslim yang ditolak oleh para ulama, di antaranya 3 hadis ini, demikian juga hadis al-jariyah. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan baca. Fahadzal haditsu ala zahirihi batilun. Maka hadis ini secara zahirnya adalah hadis yang batil.
Ya, kenapa? Limu'aradhatihil haditsal mutawatira, dikarenakan hadis ini bertentangan dengan hadis mutawatir al-mazkura yang disebutkan di atas. Artinya hadis mutawatir tersebut menjelaskan kalau orang mau masuk Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan mengucapkan Allah Ta'ala berada di langit. Ya, maka hadis jariyah ini bertentangan dengan hadis tersebut. Wa ma khalafal mutawatira fa huwa batilun illam yaqbalit ta'wil. Dan hadis yang bertentangan dengan hadis mutawatir adalah hadis yang batil jika tidak bisa ditakwil. Paham ya? Kaidah ini ittafaqa ala dzalikal muhadditsuna wal usuliyun. Kaidah ini disepakati oleh para ulama hadis, para ulama usul. Lakinna ba'dal ulama'i awwaluhu ala hadzal wajhi. Tetapi sebagian ulama mentakwil hadis jariyah tersebut dengan berikut ini, takwilan berikut ini. Artinya ada beberapa ulama yang menganggap hadis jariyah riwayat Muslim itu hadis yang sahih tetapi ditakwil. Ditakwil, tidak dipahami secara zahirnya. Bagaimana takwilan para ulama? Qalu, mereka bilang, makna aina Allah su'alun an ta'zimiha lillah. Jadi pertanyaan aina Allah itu adalah sebuah pertanyaan tentang pengagungannya terhadap Allah Ta'ala. Sehingga apa? Makna dari aina Allah, maknanya itu adalah seberapa besar pengagunganmu terhadap Allah Ta'ala. Itu maknanya, bukan bermakna di mana Allah, ya, tetapi seberapa besar pengagunganmu terhadap Allah. Kemudian ketika dia bilang fis sama, ya, ketika wa qawliha fis sama lil qadri jidda. Dan makna perkataan Buddha itu fis sama, ya, ini bukan bermakna Allah di langit, tetapi apa? Langit kan tinggi. Tadi pertanyaannya gimana? Seberapa besar pengagunganmu terhadap Allah? Dia bilang apa? Fis sama, artinya pengagunganku terhadap Allah Ta'ala sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali, sehingga ya setinggi langit, sangat tinggi sekali seperti tingginya langit. Nah, itu makna alil qadri jidda. Jadi kayak gitu ya. Amma akhdhuhu ala zahirihi min anna Allah sakinus sama fa huwa batilun mardudun. Sedangkan mengambil atau memahami hadis tersebut sesuai dengan zahirnya bahwasanya Allah Ta'ala tinggal di langit, maka ini adalah batil dan tertolak. Wa qad taqarrara fi ilmi mustalahil hadis annama khalafal mutawatira batilun illam yaqbal ta'wil. Dan sudah menjadi ketetapan dalam ilmu mustalah hadis bahwasanya sesuatu yang bertentangan dengan hadis mutawatir itu batil jika tidak bisa ditakwil. Ya, jika tidak bisa ditakwil. Fa inna zahirahu zahiral fasad. Ya, zahir dari hadis ini adalah rusak. Fa inna zahirahu, karena zahir dari hadis jariyah tersebut annal kafira, bahwasanya orang kafir idza qala fis sama'i yuhkamu lahu bil iman. Kalau dia bilang Allah di langit, ya sudah dibilang Allah Ta'ala itu, dibilang orang Yahudi ini atau orang ini dianggap sebagai orang yang beriman. Padahal perkataan ini juga dikatakan oleh orang Yahudi dan juga dikatakan oleh orang Nasrani. Oleh karena itu, ya, dari beberapa hal tersebut, kesimpulannya hadis jariyah itu sebagian ulama menganggap hadis yang dhaif, ya, hadis yang mudtarib, dan sebagian ulama lagi menganggapnya
hadis jariyah ini adalah hadis yang sahih, tetapi ditakwil pemahamannya dan tidak dipahami secara zahirnya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Nah, insya Allah Ta'ala kita lanjutkan di hari Rabu mendatang. Jika masih panjang umur, kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.